Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang menghadapi persaingan. Sebelum membahas materi tersebut, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mercy Perondou, dan teman saya Roswita Wahyu. Baik, materi pertama yaitu tentang kekuatan persaingan. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Dalam dunia persaingan, tugas utama pengusaha adalah menggait pelanggan sebanyak mungkin, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama, dan juga bagaimana cara mematikan laju perkembangan pesaing. Dengan demikian, dalam menjalankan strategi perusahaan yang kompetitif, seorang pengusaha diharapkan untuk terus-menerus mengetahui dan memantau setiap gerak-gerik pesaing. Selanjutnya, ancaman yang terkandung dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman rivalitas segmen yang intens. Sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat atau agresif. Segmen dianggap lebih tidak menarik jika segmen itu stabil atau tidak menurun, jika kapasitas pabrik harus ditambah dengan skala yang besar, jika biaya penghalang atau keluar tinggi, atau jika harus menanggung resiko yang besar untuk tetap berada dalam segmen tersebut. Kondisi ini akan menimbulkan perang harga, perang iklan, dan peluncuran produk baru yang cukup sering, serta akan membuat segmen menjadi segmen yang mahal untuk bersaing. Pasar telepon seluler merupakan pasar dengan persaingan ketat akibat rivalitas segmen. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Segmen paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Ketika penghalang untuk masuk dan untuk keluar sama-sama tinggi, potensi laba tinggi, tetapi perusahaan mengalami resiko lebih besar karena perusahaan yang berkinerja buruk tetap tinggal dan bertarung di dalamnya. Ketika penghalang untuk masuk dan untuk keluar sama-sama rendah, perusahaan mudah untuk masuk dan keluar dari industri dan tingkat pengembalian stabil dan rendah. Kasus paling buruk adalah ketika penghalang untuk masuk rendah dan penghalang untuk keluar tinggi. Di sini perusahaan masuk pada masa yang bagus tetapi sulit keluar saat keadaan sedang buruk. Hasilnya adalah kelebihan kapasitas yang kronis dan laba semua perusahaan tertekan. Industri penerbangan memiliki penghalang untuk masuk yang rendah, tetapi penghalang untuk keluarnya tinggi, membuat semua angkutan udara mengalami kesulitan selama kelesuan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Produk pengganti, perusahaan memberi batasan pada harga dan laba. Jika kemajuan teknologi atau persaingan meningkat dalam industri produk pengganti ini, harga dan laba akan menurun. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin besar. Kemunculan raksasa eceran seperti Walmart membuat beberapa analisis menyimpulkan bahwa profitabilitas potensial perusahaan barang kemasan akan terbatas. Daya tawar pembeli tumbuh ketika mereka menjadi lebih terorganisasi atau terkonsentrasi. Ketika produk memiliki bagian yang signifikan dari biaya pembeli, ketika produk tidak didiferensiasikan. Yang terakhir, ancaman daya tarik pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah barang yang dipasok. Pemasok cenderung kuat ketika mereka terkonsentrasi atau terorganisasi. Ketika hanya ada sedikit pengganti, ketika produk yang dipasok merupakan masukan penting, ketika biaya peralihan pemasok tinggi, dan ketika pemasok dapat berintegrasi untuk turun kelas. Pertahanan terbaik adalah dengan membangun hubungan yang sama-sama menguntungkan dengan pemasok atau menggunakan berbagai sumber pasokan. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi pesaing. Kita dapat mempelajari persaingan dari sudut pandang industri atau pasar. Industri adalah suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Pemasar mengklasifikasikan industri menurut jumlah penjual, tingkat diferensiasi produk, kehadiran atau ketidakadaan penghalang untuk masuk, mobilitas dan penghalang untuk keluar, struktur biaya, tingkat integrasi vertikal, dan tingkat globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan pasar, kita mendefinisikan pesaing sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Konsep pasar untuk persaingan menunjukkan jumlah pesaing aktual dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan yang hanya didefinisikan dalam istilah kategori produk. Selanjutnya, menganalisis pesaing. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya, perusahaan harus menentukan strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan mereka.
Yang pertama, strategi. Sekelompok perusahaan yang menerapkan strategi yang sama atas pasar sasaran tertentu dinamakan kelompok strategis. Misalkan, perusahaan ingin memasuki industri alat-alat berat, maka terlebih dahulu ia membuat bagan kelompok strategis yang didasarkan pada mutu produk dan tingkat integrasi vertikal. Yang kedua, tujuan. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya dan strategi mereka, perusahaan harus bertanya, apa yang dicari masing-masing pesaing di pasar, apa yang menggerakkan masing-masing perilaku pesaing. Banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Jika pesaing merupakan divisi dari perusahaan yang lebih besar, penting untuk mengetahui apakah perusahaan induk menjalankannya untuk pertumbuhan, laba, atau memerahnya. Sebaiknya kita mengasumsikan bahwa pesaing perusahaan memaksimalkan laba. Meskipun demikian, perusahaan mempunyai penekanan yang relatif berbeda terhadap laba jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Secara umum, setiap perusahaan harus memantau 3 variabel ketika menganalisis para pesaingnya. Yang pertama, pangsa pasar, pangsa pesaing atau pasar sasaran. Yang kedua, pangsa ingatan, presentasi pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Sebutkan perusahaan pertama di industri ini yang ada di dalam pikiran Anda. Yang ketiga, pangsa hati, presentasi pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Sebutkan perusahaan yang produknya lebih Anda sukai untuk dibeli. Selanjutnya, menyeleksi pesaing. Setelah perusahaan melakukan analisis nilai pelanggannya, ia dapat memusatkan serangannya pada salah satu kelas pesaing berikut ini. Pesaing kuat melawan lemah. Kebanyakan perusahaan mengarahkan sasaran mereka kepada pesaing lemah, namun perusahaan juga harus bersaing dengan para pesaing yang kuat untuk mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya, pesaing dekat melawan jauh. Kebanyakan perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling menyerupai mereka. Yang ketiga, pesaing yang baik melawan buruk. Setiap industri terdiri dari pesaing yang baik dan buruk. Perusahaan harus mendukung para pesaing yang baik dan menyerang para pesaing yang buruk, karena pesaing buruk berusaha membeli pangsa pasar daripada mendapatkannya. Selanjutnya yaitu strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Kita bisa mendapatkan masukan selanjutnya dengan mengklasifikasi perusahaan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam pasar sasaran pemimpin, penantang, pengikut, dan penceruk. Kebanyakan industri berisi satu perusahaan yang menjadi pimpinan besar yang diakui. Perusahaan ini mempunyai pangsa pasar terbesar di pasar produk yang relevan dan biasanya memimpin perusahaan kenapa lain dalam perubahan harga. Pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Agar tetap menjadi nomor 1, perusahaan harus melakukan 3 tindakan. Titik pertama, perusahaan harus menemukan cara untuk memperluas total permintaan pasar. Perusahaan harus melindungi pangsa pasar saat ini melalui tindakan defensif atau ofensif yang baik. Titik ketiga, perusahaan dapat berusaha meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan sekalipun ukuran pasien tetap konstan. Yang pertama di sini dengan memperluas total pasar. Ketika total pasar bertambah besar, perusahaan yang dominan biasanya mendapatkan paling banyak. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan lama. Semua kelas produk mempunyai potensial untuk menarik pembeli yang tidak menyadari keberadaan produk atau menolaknya karena harga atau tidak adanya fitur tertentu. Perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara ketiga kelompok ini, yaitu kelompok yang mungkin menggunakan produk tetapi tidak melakukannya, yaitu strategi penetrasi pasar. Kelompok yang belum pernah menggunakan produk atau strategi segmen pasar baru, atau kelompok yang tinggal di tempat lain, yaitu strategi ekspansi geografis, guna menghasilkan peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar yang sama. Sebuah program pemasaran dapat mengkomunikasikan ketepatan dan keunggulan penggunaan merek secara lebih sering dalam situasi baru atau lama, atau mengingatkan konsumen untuk benar-benar menggunakan merek sedekat mungkin dengan situasi tersebut. Selanjutnya, mempertahankan pangsa pasar. Sambil berusaha terus-menerus memperluas total ukuran pasar, perusahaan dominan harus terus aktif mempertahankan bisnis lamanya. Apa yang dilakukan pemimpin pasar untuk mempertahankan wilayahnya? Respon paling konstruktif adalah inovasi berkelanjutan. Pemimpin
harus memimpin industri dalam mengembangkan produk baru dan layanan pelanggan distribusi dan penurunan biaya. Perusahaan penggerak pasar menjadi pemimpin pasar karena mampu memberikan nilai yang unggul untuk kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dan mungkin bahkan belum diketahui. Bahkan ketika tidak sedang melancarkan serangan, pemimpin pasar tidak boleh membiarkan sisi lemah utamanya terekspos. Pemimpin pasar harus mempertimbangkan secara seksama wilayah mana yang harus dipertahankan, walaupun harus menderita kerugian, dan wilayah yang dapat diserahkan. Kecepatan respon pihak yang bertahan bisa menghasilkan perbedaan penting dalam konsekuensi laba. Memperluas pangsa pasar. Di banyak pasar, satu titik pangsa bernilai puluhan juta dolar titik. Tidak heran bila pesaing menjadi sangat kuat di begitu banyak pasar. Meskipun demikian, mendapatkan peningkatan pangsa di pasar yang telah dilayani tidak secara otomatis menghasilkan laba yang lebih tinggi, terutama untuk perusahaan jasa dengan tenaga kerja intensif yang mungkin tidak mengalami banyak skala ekonomi. Sebagian besar bergantung pada strategi perusahaan. Berikut strategi kompetitif lainnya. Perusahaan yang menduduki peringkat kedua, ketiga, dan lebih rendah dalam industri sering disebut perusahaan runner-up atau pengikut. Beberapa perusahaan seperti PepsiCo, Ford, Fisher, dan Texas Instruments cukup besar di daerah mereka. Titik perusahaan-perusahaan ini dapat menerapkan satu atau dua posisi. Mereka dapat menyerang pemimpin dan pesaing lain dalam perusahaan agresif atas pangsa pasar selanjutnya sebagai penantang pasar, atau mereka dapat bermain bola pada titik mengguncang perahu sebagian pasar. Yang pertama, strategi penentang pasar. Banyak penentang pasar yang bisa mapan atau bahkan melewati pemimpin pasar. Penentang menetapkan aspirasi tinggi, mendongkrak sumber daya mereka, sementara pemimpin pasar sering menjalankan bisnis seperti biasa. Pertama, mendefinisikan tujuan strategis dan lawan. Penentang pasar pada awalnya harus mendefinisikan tujuan strategisnya. Sebagian besar bertujuan meningkatkan pangsa pasar. Titik penentang harus memutuskan siapa yang akan diserang. Pertama, penentang dapat menyerang pemimpin pasar. Ini adalah strategi berisiko tinggi, tetapi berpotensi mendapatkan imbalan yang tinggi pula dan masuk akal jika pemimpin tidak melayani pasar dengan baik. Strategi ini seringkali mempunyai keunggulan tambahan untuk menjauhkan perusahaan dari penentang lainnya. Yang berikut, penentang dapat menyerang perusahaan yang seukuran dengannya, di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaannya dan tidak mempunyai cukup dana. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai produk yang mengenakan harga yang berlebihan atau tidak memuaskan pelanggan dengan cara lain. Yang berikut, penentang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Beberapa bank besar tumbuh menjadi ukurannya saat ini dengan memangsa bank regional yang lebih kecil atau ikan kecil. Yang kedua, memilih strategi serangan umum. Kita dapat membedakan antara 5 strategi serangan. Yang pertama, serangan frontal. Dalam serangan frontal murni, penyerang menyamai produk iklan, harga, dan distribusi lawannya. Prinsip kekuatan menyatakan bahwa pihak yang memiliki sumber daya lebih besar akan menang. Titik serangan frontal termodifikasi seperti penurunan harga dapat berhasil jika pemimpin pasar tidak menyerang balik dan jika pesan meyakinkan bahwa pasar produknya sama dengan produk pemimpin. Serangan flank atau sisi. Serangan sisi atau sayap dapat diarahkan pada dua dimensi strategi geografis dan segmen. Dalam serangan geografis, bidang titik penentang merupakan bidang di mana lawan tidak mempunyai kinerja yang baik. Strategi sisi lainnya adalah melayani kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Berikut serangan pengitaran. Manuver mengitari merupakan perusahaan untuk menangkap satu bagian luas wilayah lawan melalui serangan kilat. Lini berarti meluncurkan serangan besar dalam berbagai garis depan. Mengitari dapat diterapkan ketika penantang memiliki sumber daya unggul dan yakin bahwa pengitaran yang cepat akan menghancurkan moral lawan. Serangan melewati strategi. Serangan yang paling tidak langsung adalah melewati seluruh lawan dan menyerang pasar dengan lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya perusahaan.
Perang gerilya. Perang gerilya terdiri dari pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan dan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen. Selektif serangan kilat promosi intensif dan kerangka dan tindakan hukum. Kampanye bisa mahal meskipun lebih murah dibandingkan serangan frontal, militer atau sisi. Perang gerilya lebih merupakan persiapan perang daripada perang itu sendiri. Pada akhirnya, strategi ini harus didukung oleh serangan yang lebih kuat jika penentang berharap mengalahkan lawan. Meskipun demikian, pemasaran gerilya tidak boleh melanggar batas legalitas atau moralitas. Yang berikut memilih strategi serangan yang spesifik. Penentang harus melangkah melalui 5 strategi luas ini dan mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Semua aspek program pemasaran dapat bertindak sebagai fase serangan seperti produk berharga murah atau produk diskon, produk dan jasa baru apa yang diperbarui ragam penawaran yang lebih luas, dan strategi distribusi inovatif. Titik keberhasilan penentang tergantung pada penggabungan beberapa strategi untuk menghasilkan posisinya seiring berjalannya waktu. Yang kedua, strategi pengikut pasar. Banyak perusahaan lebih suka mengikuti dan tidak menentang pemimpin pasar. Pola paralelisme kesadaran umum dijumpai dalam industri intensif modal dengan produk yang homogen seperti baja, pupuk, dan bahan kimia. Peluang bagi diferensiasi produk dan diferensiasi citra rendah kualitas layanan sering dapat dibandingkan dan sensitifikasi harga tinggi. Suasana dalam industri ini menentang pengambilan pangsa pasar secara jangka pendek karena strategi ini hanya memprovokasi pembalasan. Sebagian besar perusahaan memutuskan tidak mencuri pelanggan perusahaan lain. Alih-alih mereka mempresentasikan penawaran yang sama kepada pembeli biasanya dengan meniru pimpinan. Pangsa pasar memperlihatkan stabilitas tinggi. Itu bukan berarti pengikut pasar harus tahu bagaimana mempertahankan pelanggan lama dan memenangkan pangsa pelanggan baru yang cukup setiap mengikut perusahaan membawa kelebihan berbeda kepada pasar sasarannya atau lokasi layanan pembiayaan. Karena pengikut sering menjadi sasaran utama serangan penentang, pengikut harus mempertahankan biaya manufakturnya tetap rendah dan kualitas produk dan jasanya tetap tinggi. Pengikut juga harus memasuki pasar baru ketika pasar itu terbuka. Pengikut harus mendefinisikan pola pertumbuhan, tetapi pola itu tidak mengundang pemasaran pesaing. Kita dapat membedakan 4 strategi umum. Yang pertama, pemalsu. Pemalsuan produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. Perusahaan musik Apple dan Rolex digerogoti oleh masalah pemalsuan terutama di Asia. Yang kedua, pengklon. Pengklon mengemulasi produk, nama, dan kemasan pemimpin dengan sedikit variasi, misalnya Ralcop Holding Inc. Yang ketiga, peniru. Meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan pemasangan iklan harga atau lokasi. Pemimpin tidak keberatan atas peniru sejauh peniru tidak menyerang pemimpin secara agresif. Yang keempat, pengadopsi. Pengadopsi mengambil produk pemimpin dan mengadaptasinya atau memperbaikinya. Pengadopsi dapat memilih untuk menjual di pasar yang berbeda, tetapi seringkali mengadopsi tumbuh menjadi penentang masa depan seperti yang dilakukannya banyak perusahaan Jepang setelah memperbaiki produk yang dikembangkan di tempat lain. Yang ketiga, strategi penceru pasar. Pilihan lain selain menjadi pengikut di pasar yang besar adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau jeruk seperti yang diperkenalkan dalam perusahaan yang lebih kecil biasanya menghindari bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan membidik pasar kecil yang hanya sedikit atau tidak diminati oleh perusahaan besar. Tetapi bahkan perusahaan besar dan menguntungkan mungkin memilih untuk menggunakan strategi penceruk bagi beberapa unit bisnis atau perusahaan mereka. Karena ceruk dapat melemah, perusahaan harus terus menciptakan ceruk baru. Perusahaan harus tetap pada penceruknya tetapi tidak harus pada ceruknya. Karena itulah mengapa multi ceruk lebih disukai daripada ceruk tunggal. Dengan mengembangkan kekuatan dalam 2 atau lebih ceruk perusahaan, meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Perusahaannya yang memasuki pasar sebaiknya mula-mula membidik jeruk dan bukan seluruh pasar. Industri telepon seluler mengalami pertumbuhan fenomenal tetapi kini menghadapi persaingan ketat karena jumlah pengguna potensial baru terus berlipat.
Yang berikut penyeimbangan orientasi pelanggan dan pesaing. Kami telah menekankan pertimbangannya positioning perusahaan yang menempatkan dirinya sendiri dalam persaingan sebagai pemimpin, pengikut atau penceruk pasar, tetapi perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk memfokuskan diri pada pesaing. Yang pertama, perusahaan yang berpusat pada pesaing. Situasi yang dipelajari yang pertama, pesaing V berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di Miami. Yang kedua, pesaing X meningkatkan kecakupan di Houston dan melukai penjualan. Yang ketiga, pesaing Y menurunkan harga di Denver dan kita kehilangan pangsa sebesar 3 poin. Keempat, pesaing Z meluncurkan fitur layanan baru di New Orleans dan kita kehilangan penjualan. Reaksi yang pertama, kita akan menarik diri dari pasar Miami karena tidak mampu melawan pertarungan ini. Yang kedua, kita belanja iklan kita di Houston. Yang ketiga, kita akan penurunan harga pesaing Y di Denver. Kita akan meningkatkan promosi penjualan kita di New Orleans. Jenis perencanaan ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada sisi positif, perusahaan mengembangkan orientasi perusahaan melewati pemasarannya agar selalu waspada, mengamati kelemahan pesaingnya dan posisinya sendiri. Di sisi negatif, perusahaan terlalu reaktif, alih-alih memformulasikan dan melaksanakan strategi berorientasi pelanggan yang konsisten. Perusahaan menentukan geraknya berdasarkan gerak pesaing. Perusahaan tidak bergerak menuju tujuannya sendiri. Perusahaan tidak tahu di mana ia akan berakhir karena terlalu banyak bergantung pada apa yang dilakukan pesaing. Yang kedua, perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Situasi yang dipelajari, pertama, keseluruhan pasar tumbuh 4% per tahun. Yang kedua, segmen yang sensitif terhadap kualitas tumbuh 8% per tahun. Yang ketiga, segmen pelanggan yang suka menawar juga tumbuh pesat, tetapi pelanggan ini tidak bertahan lama dengan satu pemasok. Yang berikut, semakin banyak jumlah pelanggan yang menunjukkan minat di hotline 24 jam yang tidak ditawarkan oleh industri manapun. Reaksi yang pertama, kita akan memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Kita akan membeli komponen yang lebih baik, meningkatkan pengendalian kualitas, dan mengubah tema iklan kita menjadi kualitas. Yang berikut, kita akan menghindari penurunan harga dan melakukan kesepakatan karena kita tidak menginginkan jenis pelanggan yang membeli dengan cara ini. Yang berikut, kita akan memasang hotline 24 jam jika tampak menjanjikan. Jelas, perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendefinisikan peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Dengan mengamati kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan kebutuhan baru, mana yang paling penting untuk dilayani berdasarkan sumber daya dan tujuannya. Sekian dan terima kasih.